Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Hai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah sampai mana ini untuk penulisan papernya? Atau mungkin dari penyusunan kerangka anatominya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Karena malam hari ini kita nanti akan masuk ke sesi yang kelima, yaitu tentang digital writing. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah menyelesaikan untuk kerangka anatominya, karena nanti kita akan kembangkan dari kerangka yang kemarin dalam bentuk sederhana, kalimat-kalimat sederhana, nanti akan kita sisipkan kalimat-kalimat pendukung, yang tentunya akan kita masukkan juga referensi-referensi terbaik yang sudah Bapak Ibu download kemarin. Gimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau masih ada yang terkendala di alatnya? Jadi untuk malam hari ini, nanti yang alat yang akan kita gunakan adalah Mendeley desktopnya Bapak Ibu. Apakah Mendeley-nya sudah aman Bapak Ibu? Atau mungkin jika ada di sini Bapak Ibu yang ketika instalasi Mendeley desktop mengalami kesulitan, mengalami kendala, tetapi di Microsoft Word-nya bisa digunakan Mendeley Reference Manager, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, memang di rumah Scopus memang kami lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan media desktop, tapi jika mungkin terkendala device, biasanya di laptop-laptop MacBook begitu yang terkendala untuk media desktopnya, itu tidak masalah. Kita masih bisa menggunakan Mendeley Reference Manager. Tapi memang agak ada perbedaan sedikit antara kedua Mendeley tersebut. Tapi sama-sama bisa digunakan dalam penulisan digital atau digital writing ini. Oke? Apakah sudah aman ini Bapak Ibu atau malah belum sempat untuk menulisnya? Oke. Oke, baiklah, mungkin saya rasa sudah aman begitu ya Bapak Ibu untuk yang sebelum-sebelumnya dan nanti jika mungkin ada kendala bisa langsung tanyakan ke saya, bisa dijawabkan saja atau mungkin bisa menyaksikan video record materi yang akan kami update di link YouTube yang sudah kami kirimkan. Nanti untuk link materinya akan kami update 1 hari setelah sesi webinar ini. Nah, nanti silahkan bisa dicek 1 hari setelahnya. Begitu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu, kita bisa langsung saja masuk ke materi sesi kelima pada malam hari ini, yaitu tentang digital writing. Jadi, eh, kenapa harus digital writing? Jadi digital writing ini nantinya akan memudahkan Bapak Ibu ketika ingin menyesuaikan ke template jurnalnya Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan pertama, penulisan awal ini kita tidak perlu menyesuaikan template jurnalnya. Kita buat tulisan kita menggunakan template secara umumnya. Oke, oke, mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Baiklah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen saya? Sudah, Mas. Oke, baik. Sudah, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi kita mungkin mengulas sedikit dari uh, pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang kerangka anatomi Bapak Ibu. Nah, nanti di kerangka anatomi, silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu dari ketujuh komponen, nanti silakan dijawab di bagian kontennya. Jadi ketujuh komponen ini ada 7 pertanyaan yang itu nanti semua pertanyaan tersebut ada di dalam body of paper Bapak Ibu. Misal, yang pertama what is known. Nanti akan Bapak Ibu isikan 4 sampai 5 kalimat. Kemudian what is unknown. Silahkan diisi 4 sampai 5 kalimat. Tetapi untuk what is unknown ini nanti silahkan disesuaikan lagi.
dengan penelitian Bapak Ibu. Pastikan kalimat-kalimat yang ada di what is unknown terjawab di bagian discussion. Kemudian ada how and why. Adalah urgensi risetnya, solusi yang diberikan, atau novelty-nya. Dan yang ketiga ada tujuannya. Nah, ketiga poin ini Bapak Ibu, ketiga komponen ini nantinya akan masuk ke dalam satu bagian, yaitu introduction. Nah, nanti di introduction dari kalimat-kalimat sederhana ini akan kita tambahkan kalimat-kalimat pendukung dari referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu cari kemarin. Jadi nanti yang akan kita sisipkan kalimat-kalimat pendukungnya atau referensinya adalah yang pertama introduction. Oke, kemudian nomor 4 research method. Jika ada metode yang mungkin diadopsi dari metode yang penelitian sebelumnya atau mungkin menjelaskan tentang metode yang digunakan, silahkan bisa ditambahkan citasi, referensi, ataupun jika tidak juga tidak masalah untuk bagian research method. Kemudian result, silakan diisikan nanti sesuai dengan result Bapak Ibu. Dan nomor 6 ada discussion. Nah, ini discussion pastikan bisa menjawab semua gap. Jika ada 4 kalimat di what is unknown, ada 4 gapnya, silahkan dijawab. Jadi ada 4 kalimat di discussion. Jika di what is unknown-nya 5, di discussion jika ada 5. Kemudian bawah lagi conclusion. Nah, nanti conclusion ini silakan Bapak Ibu jawab eh, berdasarkan ini. Yang pertama jawaban dari tujuan riset, kemudian kalimat pendukung. Kalimat pendukung jawaban tujuan riset. Kemudian kalimat pendukung lagi dari jawaban tujuan riset. Kemudian ada kontribusi risetnya. Pastikan Bapak Ibu bisa menuliskan kontribusi secara praktis maupun teoritis. Kemudian di bawah sini limitation jika ada. Tapi untuk limitation ini tidak perlu dituliskan, hanya jika ada saja. Dan dirasa limitation itu dapat menurunkan kualitas em, penelitian yang Bapak Ibu lakukan, yang penelitian yang Bapak Ibu laporkan, tidak usah dituliskan, tidak apa-apa. Jadi limitation ini opsional saja jika ada. Oke, nah dari kerangka anatomi ini Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu membuat kerangka anatomi ini ya, dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, dengan kalimat Bapak Ibu sendiri, tanpa adanya citasi, tanpa adanya referensi. Di sini Bapak Ibu masih merdeka dalam penulisan kerangka anatomi. Nah, sekarang kita akan kembangkan kerangka anatomi ini menjadi sebuah satu tulisan utuh, satu paper. Nanti untuk template contoh secara umumnya nanti ini akan kami share ke grup WA Bapak Ibu setelah webinar ini. Dan nanti silakan Bapak Ibu mungkin bisa mengikuti dulu untuk langkah-langkah yang akan kita uh, praktekkan di dalam webinar pada malam hari ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah template umum atau mungkin susunan umum gitu dari penulisan paper. Jika nanti di jurnal tersebut menghendaki ada 2 kolom ataupun 1 kolom, tetapi fontnya ditentukan, spasinya ditentukan, itu nanti di akhir saja kita menyesuaikannya. Tapi di sini kita mulai dari susunan secara umumnya terlebih dahulu saja. Oke, nah kemudian setelah ini nanti Bapak Ibu ketika ingin memasukkan kerangka anatomi tersebut ke template, silahkan di copy pastekan saja. Jadi kita mulai dari atas terlebih dahulu dari judulnya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu kopikan saja judul dari penelitian Bapak Ibu. Kita copy masuk ke sini, kemudian kita pastekan dalam judul. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa langsung copy pastekan saja, masukkan di sini. Kemudian di sini ada nama autor, silahkan disesuaikan. Ada berapa autor, kemudian di belakang angka 2 ini ada tanda bintang. Tanda bintang di sini ini menandakan adalah corresponding author, yang mana autor tersebut yang bertanggung jawab atas kontak-kontakan dengan editor jurnal. Nah, nanti untuk tanda bintang di sini, Bapak Ibu bisa pindah-pindah. Misal di autor pertama sekaligus corresponding author, silahkan dipindah tanda bintangnya saja. Silahkan disesuaikan dengan eh, yang ingin dituliskan Bapak Ibu dan kesepakatan antar autornya. Kemudian di bawah autor ada afiliasi. Pastikan untuk afiliasinya em, benar dengan masing-masing autor. Dan jika dari beberapa autor ini
memiliki afiliasi yang sama, nanti bisa dituliskan satu saja. Yang penting departemennya sama. Jika yang sama dari institusinya tapi beda departemen, tetap dituliskan berbeda. Gitu. Oke. Kemudian di bawah sini ada abstrak. Oke. Nah, di abstrak seperti halnya pada penulisan kerangka anatomi kemarin, di abstrak itu seharusnya ada kelima komponen ini. Background, aim, research method, result and conclusion, contribution. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan permintaan jurnal. Maka dari itu nanti abstrak Bapak Ibu bisa isikan setelah body of papernya sudah jadi. Misal di jurnal tersebut meminta 150 kata, itu kan sedikit sekali ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu perhatikan yang di bold saja. Tujuannya, research method, kemudian result and conclusion. Jadi ketiga komponen yang di bold ini, ketiga poin yang di bold ini yang harus ada di dalam abstrak. Dan yang tidak di bold, background dan contribution ini tambahan jika memang masih memungkinkan untuk menambahkan kata lagi selain dari ketiga komponen ini. Oke, kemudian setelah itu kita abstrak kita lewati saja, kita bisa buat terakhir saja karena ini nantinya tinggal apa yang Bu ambil saja dalam uh, body of papernya, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian keyword. Nah, keyword silakan Bapak Ibu masukkan juga, sesuaikan keywordnya. Nah, di sini karena kita masih mulai penulisan, silakan Bapak Ibu bisa masukkan semua keyword yang dicari kemarin. Yang Bapak Ibu sudah buat kemarin, silahkan dimasukkan semua di sini. Oke, seperti ini. Atau mungkin Bapak Ibu mau langsung pilih mana keyword yang sekiranya ingin digunakan dalam papernya. Tapi untuk awal ini Bapak Ibu masukkan semua tidak masalah. Nanti kita bisa menyesuaikan lagi. Di dalam jurnal yang kita tuju, apakah meminta um, maksimal berapa keyword, minimal berapa keyword. Itu nanti kita sesuaikan di akhir. Oke, setelah itu nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam imratnya, introduction, method, result, result and discussion, dan conclusionnya. Nah, di sini Bapak Ibu, digital writing ini pada malam hari ini kita akan menggunakan Mendeley Desktop Bapak Ibu, alat yang sudah Bapak Ibu install pada pertemuan ketiga kemarin yang akan membantu kita dalam penulisan citasi dan referensi. Oke, untuk mulai penulisannya nanti silakan Bapak Ibu kopikan saja. Jadi di bagian introduction tadi ada tiga komponen, yaitu what is known, what is unknown, dan how and why. Nah, kita kopikan dulu per komponen dulu. Kita kopikan what is known-nya. Kita copy what is known-nya, copy. Kita masuk ke bagian introduction, kemudian kalimat 1 sampai 5 ini kita bisa hapus saja. Langsung kita timpa dan kita pastekan. Dan di what is unknown ini yang kalimat yang kita kopikan masih ada angkanya Bapak Ibu. Jadi dalam penyusunan paper silakan Bapak Ibu buat poin-poin ini menjadi kalimat-kalimat tanpa angka. Caranya nanti silakan dihilangkan angkanya, bisa diblok saja seperti ini, kemudian klik numbering di atas ini sampai angkanya hilang. Oke. Nah, nanti akan menjadi sebuah kalimat seperti ini tanpa adanya angka. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menuliskannya nanti kan di belakangnya sini ada kalimat-kalimat pendukung. Maka dari itu, setiap kalimat atau antar kalimat ini kita beri jarak. Kita bisa beri mungkin 3 kali enter atau 4 kali enter. Oke. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, apakah share screen saya terlihat? Terlihat di saya terlihat. Oh, mohon maaf Pak Hamzah, Terlihat. apakah Terlihat, sudah Pak. terlihat? Oke, baik Bapak Ibu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi seperti tadi, karena di belakang kalimat kita akan berikan kalimat-kalimat pendukung, begitu kalimat-kalimat dari referensi-referensi yang sudah kita cari kemarin, kita beri jarak antar kalimatnya. Misal 3 kali enter atau 4 kali enter. Oke, kita beri jarak kalimatnya. Oke. Nah, kita sudah kopikan what is unknown-nya. Kemudian kita sudah kopikan what is known-nya, kita selanjutnya kopikan what is unknown-nya juga, Bapak Ibu.
Silahkan. Bisa dikopikan what is unknown-nya. Pastekan lagi. Caranya sama seperti tadi. Kita hilangkan angkanya. Kita klik numberingnya. Kita klik lagi numberingnya. Kemudian kita hilangkan boldnya. Oke. Kemudian antar kalimat kita beri jarak. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya juga nanti Bapak Ibu silahkan kopikan di bagian HNW-nya. Jadi ketiga komponen ini nantinya akan masuk ke dalam introduction. Oke, kita hilangkan angkanya terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian HNW karena ini masih ada urgensi research pentingnya seperti ini, silakan nanti Bapak Ibu hapus saja, tidak masalah. Kemudian solusi yang diberikan yang seperti ini kita hapus dan tujuan research kita hapus. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu padukan ketiga kalimat ini menjadi satu paragraf saja untuk di bagian HNW-nya. Jadi ini adalah menjadi paragraf terakhir dalam introduction kita. Oke, kemudian nanti selanjutnya Bapak Ibu silahkan masukkan research metodenya, dimasukkan sama caranya. Dan sekarang kita akan naik ke atas terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian introduction-nya. Nah, karena di bagian introduction ini nantinya kita akan menuliskan kalimat-kalimat pendukung, maka dari itu kita akan memasukkan citasi dan referensi di sini secara digital menggunakan Mendeley. Untuk bagaimana kita memasukkan kalimat-kalimatnya, pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu menemukan kata kunci dalam kalimat yang Bapak Ibu sudah buat. Kata kunci di sini bukan keyword yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, yang di sini bukan yang di atas ini, tapi kata kunci dari kalimat ini atau hal yang ingin ditekankan dalam kalimat ini, yang ingin dibahas dalam kalimat ini. Contohnya, dari kalimat ini saya ingin membahas tentang pemasaran digital. Oke, saya tandai terlebih dahulu pemasaran digital. Pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha kecil dan menengah. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas UMKM. Saya tandai UMKM-nya dan yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Di sini nanti kita akan membahas tentang kinerja pemasaran. Oke. Nah, dari sini nantinya satu kalimat ini Bapak Ibu bisa kembangkan hingga menjadi satu paragraf. Jadi jika Bapak Ibu sudah memiliki 5 kalimat, Bapak Ibu sudah memiliki 5 paragraf. Tetapi itu nanti kembali lagi ke kalimat Bapak Ibu. Jika 2 kalimat tersebut bisa dijadikan satu paragraf, tidak masalah. Yang penting tetap ada poin-poin berdasarkan uh, kerangka anatomi yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menentukan keywordnya, setelah Bapak Ibu menentukan kata kunci atau yang ingin dibahas dalam satu kalimat ini, silakan Bapak Ibu cari kalimat ini atau kata kunci ini di dalam Mendeley. Tetapi sebelum itu, karena kemarin referensi yang kita cari dalam bahasa Inggris, maka dari itu di sini masih dalam bahasa Indonesia, silakan ditranslate terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Untuk translator ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa blok saja kalimatnya, atau blok saja katanya di sini. Setelah diblok, silakan diklik kanan, kemudian pilih translate Bapak Ibu di sini. Ya, pilih translate, kita pilih translate di sini. Nanti ketika Bapak Ibu klik translate, akan muncul jendela di sebelah kanan. Nah, ini adalah translator bawaan Microsoft Word. Jadi untuk translator bawaan Microsoft Word ini, jika Bapak Ibu menggunakan versi Microsoft Word 2019 yang ke atas, apa yang terbaru, tampilannya akan sudah sama seperti ini. Tetapi jika masih di bawah 2019, itu nanti tampilannya agak berbeda. Nah, maka kami sarankan Bapak Ibu lebih baik menggunakan yang Microsoft Word tahun 2019 yang ke atas atau yang terbaru, agar tampilan translatornya lebih enak dipandang seperti ini. Oke. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu translatornya bermasalah, silahkan Bapak Ibu bisa gunakan translator Google Translate ataupun DeepL. Nanti silahkan di copy kalimatnya, gunakan translator di luar. Fungsinya sama, tetap mentranslate. Hanya saja kalau translator yang seperti ini lebih praktis karena ketika kita translate, kita cocokkan dari Indonesia, kemudian
ke bahasa apa kita bisa ganti di sini. Contohnya kita ubah ke Inggris, kemudian kita insert. Nah, nanti sudah langsung terganti. Kata yang tadi kita blok tentang pemasaran digital sudah otomatis berganti menjadi digital marketing. Itu juga misalnya kan yang UMKM kita blok saja seperti ini kita insert. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih memudahkan dalam kita mentranslate kalimat-kalimat yang ingin kita gunakan nanti. Kemudian jika Bapak Ibu sudah translate kata keyword, kata kunci atau keyword dalam sebuah kalimat ini, silakan nanti Bapak Ibu kopikan saja keywordnya. Karena di sini kita kopikan digital marketingnya, karena di sini saya ingin membahas digital marketing terlebih dahulu. Kemudian silahkan masuk ke Mendeley desktopnya, dan masuk ke Mendeley desktop. Nah, di bagian Mendeley desktop di pojok kanan atas itu ada kolom search Bapak Ibu. Ada kolom search, silahkan dipastekan. Untuk keyword yang sudah Bapak Ibu kopikan tadi, silahkan pastekan di pojok kanan atas. Oke. Nanti akan dimunculkan Bapak Ibu di dalam Mendeley desktop itu nanti akan dimunculkan em, artikel mana saja yang membahas tentang digital marketing ditandai dengan warna kuning-kuningnya ini Bapak Ibu. Kuning-kuning digital marketing, digital marketing. Nah, nanti silakan Bapak Ibu eh, pilih secara cepat, baca secara cepat saja. Yang kuning-kuningnya banyak berarti artikel tersebut banyak membahas tentang digital marketing. Contohnya nomor satu. Kita klik 2 kali. Ketika Bapak Ibu klik 2 kali, nanti akan terbuka untuk detail dokumennya. Terbuka detail dokumennya. Kemudian untuk mencari kata kunci atau kata digital marketing kalau di sini, Bapak Ibu tidak perlu scroll ke atas ke bawah dicari di mana, tapi Bapak Ibu bisa gunakan fitur previous dan next di sini Bapak Ibu. Previous dan next. Nah, di sini akan menunjukkan ada showing match berapa of berapanya di sini. Nah, berarti dalam satu artikel ini membahas atau menuliskan banyaknya digital marketing itu sebanyak 311 kali. Dan ini baru yang ke-19. Nah, untuk mencari yang selanjutnya atau yang sebelumnya, silahkan gunakan previous dan next ini saja. Nanti silakan diklik-klik saja, Bapak Ibu tidak perlu scroll-scroll. Kalau Bapak Ibu scroll-scroll tentunya nanti kesusahan. Di mana lagi nih digital marketingnya tidak terlalu begitu kelihatan, maka dari itu tinggal di next-next saja. Nah, oke. Jika seperti itu, sudah seperti itu, nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Misalkan ketika Bapak Ibu next, kemudian dibaca secara singkat, silahkan Bapak Ibu baca satu kalimat saja. Dari titik sampai titik saja. Dan dirasa satu kalimat tersebut bisa mendukung artikel Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu, ambil saja. Misal katakanlah di sini kalimat pertama ini cocok nih untuk kita ambil. Tinggal kita blok saja kalimatnya. Oke, kita blok satu kalimat utuh dari titik sampai titik nanti. Kita kopikan kalimatnya, kemudian kita masuk ke dalam Microsoft Word-nya, lalu kita pastekan di bawahnya, Bapak Ibu. Pastekan di bawahnya di sini. Kita paste di sini, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat kalimatnya, Bapak Ibu. Kita dapat kalimatnya, tetapi ini masih kalimat orang lain, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengutip kalimat orang lain, wajib hukumnya untuk memparafrase karena nanti di akhir kita akan berhadapan dengan yang namanya Turnitin atau cek plagiasi. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa parafrasekan untuk kalimat yang sudah di copy pastekan ini tadi. Jika Bapak Ibu mungkin terbiasa parafrase dalam bahasa Inggris, boleh silahkan langsung diparafrase. Tapi saran dari kami, untuk lebih amannya, silahkan Bapak Ibu translate terlebih dahulu baru diparafrase dalam bahasa Indonesia. Karena kebanyakan untuk Bapak Ibu yang parafrase dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita, jadi untuk tingkat plagiasinya itu biasanya tinggi. Karena pola penulisan bahasa Inggris yang kita tuliskan itu pasti mengikuti penulisan dari orang Barat sana. Nah, maka dari itu lebih baik Bapak Ibu parafrasenya dalam bahasa Indonesia.
Contohnya di sini kita memiliki satu kalimat, nanti silahkan diblok saja. Kita gunakan fitur translator, Bapak Ibu. Diblok, klik kanan, translate. Nah, nanti akan muncul translatornya di sebelah kanan sini. Jika sudah, kita pastikan dulu from-nya dari Inggris ke Indonesia. Nah, misalnya yang Indonesia di atas, Inggrisnya di bawah, tinggal kita balik. Oke. Kemudian kita insertkan. Nah, sudah. Kita sudah mentranslatekan kalimat yang sudah kita ambil. Nah, di sini, jika Bapak Ibu mencari kalimat yang benar-benar uh, cocok spesifik dengan yang ingin Bapak Ibu bahas, tentunya itu akan sangat susah sekali Bapak Ibu. Jadi disinilah peran parafrase itu dimainkan. Kita buat kalimat-kalimat pendukung yang sekiranya bisa dihubungkan dengan kalimat yang sudah kita buat. Contohnya di sini, pasar kontemporer memastikan pemasaran digital sebagai mediator yang kuat antara interaksi digital yang efisien, peluang interpretasi data, pertumbuhan bisnis, sambil memperluas potensi dampaknya untuk mengatasi berbagai tantangan pertumbuhan. Nah, tinggal kita tuliskan di sini. Misalkan kita parafrasekan menjadi sangatlah sangat, sangatlah penting, sangatlah penting dengan pemasaran digital pelaku usaha dapat mengatasi berbagai akan memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Oke, misal kita sudah parafrasekan kalimat yang sudah kita ambil seperti ini, Bapak Ibu. Sudah kita dapat kalimatnya, kita copy pastekan di sini, kita translate, kemudian kita parafrase. Oke, nah jika Bapak Ibu sudah parafrase, jangan lupa untuk kalimat orang lain ini, silahkan nanti dihapus saja, dihapus, kita hapus saja, kita hilangkan. Nah, kemudian dari kalimat yang sudah Bapak Ibu parafrase di sini, silahkan diberikan yang namanya sitasi. Karena kita mengutip kalimat orang lain, maka wajib hukumnya kita melakukan sitasi. Untuk meletakkan sitasinya, pastikan Bapak Ibu kursornya diletakkan sebelum titik. Oke, sebentar. Oke, sebelum titik. Sebelum titik, kita beri spasi. Kemudian ke bagian tab references di atas ini. Tab reference. Kita klik reference. Kemudian kita gunakan insert citation di sini Bapak Ibu. Gunakan insert citation. Klik insert citation. Kemudian muncul pop-up seperti ini. Silahkan klik go to Mendeley. Klik go to Mendeley. Nah, nanti oleh si Mendeley ini akan langsung ditunjukkan dokumen mana atau artikel mana yang Bapak Ibu kutip tadi. Jika semisal kurang yakin Bapak Ibu, apakah benar ini yang Bapak Ibu ambil dari kalimatnya, tinggal silakan klik saja 2 kali, kita cek, klik 2 kali, nanti akan terbuka dokumennya dan akan ditunjukkan. Nah, kalimat ini yang tadinya Bapak Ibu copy pastekan. Nah, oke, jika sudah dirasa yakin Bapak Ibu sudah yakin ini artikel yang kita ambil, kemudian tinggal citasi, silakan Bapak Ibu ke bagian atas di sini ada icon tanda kutip 2 yang bertuliskan cite atau cite. Cite tanda kutip 2 di sini silahkan diklik saja. Nantinya untuk citasinya sudah akan tertuliskan otomatis. Citasinya ini kita tuliskan menggunakan digital writing. Untuk mengecek apakah citasinya ini digital atau tidak, nanti silakan Bapak Ibu bisa blok saja seperti ini.
Ketika kita blok, citasi yang kita tuliskan digital menggunakan Mendeley Desktop itu akan berwarna lebih gelap. Jadi menandakan citasi ini adalah citasi digital. Kita tuliskan menggunakan Mendeley Desktop. Oke, nah seperti ini tadi Bapak Ibu untuk penulisan atau penulisan style citasi yang pertama Bapak Ibu. Bukan style, eh, peletakan citasi yang pertama. Cara kita menuliskan citasi yang pertama ada citasi di akhir kalimat atau di belakang kalimat. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai sini? Apakah bisa diikuti? Mas Bia nanya dong, Ya, silakan Bapak. kalau situasinya yang model kotak-kotak kayak di itu berapa Mas? Kotak-kotaknya bagaimana Bapak? Kurung kurawal itu loh, bukan bulat tapi kurung kurawal. Oh, Siku satu dua itu dirubah di mana ini? oke, nah kalau itu kita masuknya ke bagian style nanti Bapak. Di Ada bagian nih. atas ini ada. Nah, nanti di bagian reference, tadi kan kita sudah insert citation. Jika nanti Bapak Ibu ingin menggunakan style penulisan yang lain, nanti silakan dipilih stylenya. Nah, dipastikan nanti untuk stylenya Bapak tahu dulu untuk nama stylenya apa. Biasanya kalau di jurnal-jurnal itu nanti akan dituliskan yang digunakan itu style apa, atau mungkin namanya apa, ataupun bahkan diberikan linknya. Nah, mungkin kalau yang dimaksud Bapak tadi yang Triple stylenya E. IEEE gitu gitu. Nah, nanti Hmm. tinggal kita klik saja IEEE-nya, nanti akan tergantikan otomatis. Jadi tidak perlu ada yang kita blok, tidak ada yang perlu kita klik. Misalnya kita klik di sini tidak perlu, kita bisa klik di mana saja, kita ganti-ganti stylenya di sini. Oh, ganti. Oke. Oke. Ih, Nah, sama turun. oke, sampai-sampai Bapak. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mas Wiam, tadi saya agak ketinggalan di set pertama, misalnya digital marketing, cara setnya di Mendeley itu tadi saya agak ketinggalan. Oke, baik Ibu. Kita ulangi sebentar ya Ibu. Oke, nah di sini nanti silakan Bapak Ibu dari kalimat yang sudah ditentukan kata kuncinya. Misal, yang pertama di sini ada digital marketing. Nah, silahkan digital marketing ini dipastikan kata kunci atau keyword yang ingin Bapak Ibu gunakan pencarian di Mendeley sudah dalam bahasa Inggris. Oke, kita kopikan. Jika sudah dalam bahasa Inggris, kita kopikan. Kemudian kita masuk ke Mendeley-nya. Masuk ke Mendeley. Saya clear dulu. Masuk ke Mendeley, pastikan Bapak Ibu membuka My Library di atas ini. Ke My Library, kemudian pilih All Document saja. Walaupun kemarin mungkin Bapak Ibu sudah membuat dalam folder-folder di bawah sini, tetapi untuk pencarian referensi, silahkan nanti di All Document saja. Siapa tahu referensi-referensi sebelum ini yang sudah Bapak Ibu masukkan ke Mendeley juga membahas hal yang sama. Atau mungkin tidak hanya di folder tiap kata kunci itu. Oke, jika sudah dipastikan di My Library dan All Dokumen, nanti silahkan Ibu bisa ke bagian pojok kanan atas, ada kolom search. Nah, kolom search ini silahkan nanti Ibu pastekan saja. Pastekan kata kunci atau keywordnya. Paste, nanti akan ditunjukkan Ibu. Untuk keyword yang Ibu cari di pojok kanan atas ini akan ditunjukkan berwarna kuning. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa banyak warna kuning dalam sebuah artikel berarti banyak juga digital marketing ini dibahas. Makin banyak warna kuningnya, semakin banyak digital marketing ini dibahas. Tetapi di sini silakan Bapak Ibu perhatikan lagi di bagian tanda kuningnya. Yang saya masukkan di atas sini adalah digital marketing. Nah, di bagian artikel yang ini hanya ditunjukkan marketing, marketing, marketing. Nah, nanti kalau Bapak Ibu klik yang seperti ini, berarti di sini artikel ini bukan membahas tentang digital marketing, tapi marketing. Walaupun di bawah-bawahnya digital marketing. Misal contohnya, nah atau mungkin contohnya seperti ini. Marketing dan digital. Marketingnya sendiri terpisah dengan digitalnya. Ketika kita klik, nah, tidak akan ada showing match-nya. Karena di sini tertulisnya marketingnya sendiri, digitalnya sendiri. Maka dari itu, untuk pemilihan dokumen mana yang ingin Bapak Ibu ambil referensinya, jadikan referensi, silahkan
cari yang tulisannya sesuai dengan keyword. Keywordnya digital marketing, berarti jangan Bapak Ibu pilih yang digitalnya sendiri, marketingnya sendiri seperti ini, tetapi menjadi satu kesatuan. Contohnya ini, kita klik, dan nanti sudah ada digital marketing. Kita next lagi digital marketing, kita next lagi digital marketing. Oke, jadi seperti itu Ibu Hanifah untuk pencarian referensi. Bagaimana Ibu? Ya, sudah paham. Cuma sedikit ini tadi kalau kita klik di all dokumen, takutnya saya ada artikel-artikel yang tidak terindeks Scopus, jadi tertampilkan semua. Oke, baik. Nah, memang ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik all dokumen, memang di sini terkadang ada artikel-artikel yang Bapak Ibu masukkan, tapi artikel tersebut di luar Scopus. Nah, jika seperti itu, nanti silakan Bapak Ibu buat foldernya seperti yang kemarin. Ketika memasukkan referensi, buat foldernya. Tidak perlu dibuat per keyword agar lebih memudahkan. Maka dari itu kita bisa buat per folder misal paper 1 tentang em, judul yang Bapak Ibu tulis sekarang. Nah, dalam folder tersebut silahkan masukkan semua referensi tanpa dibatasi by keywordnya. Karena kalau kita batasi lagi by keywordnya, ketika kita klik di sini nanti yang dicari hanya di bagian folder keyword pertama. Ternyata keyword tersebut ada di keyword kedua, seperti itu. Jadi nanti eh, silahkan bisa disesuaikan lagi. Jika mungkin di alt dokumen Bapak Ibu banyak referensi-referensi yang masih di luar Scopus sebelum ini, silahkan dipastikan lagi untuk pencariannya ini dipilih di bagian folder yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Oke, seperti itu saja Ibu Hanifah. Jadi Ya, disesuaikan Mbak lagi saja. Yasmin, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk cara menuliskan citasi yang pertama ini adalah citasi di akhir kalimat. Oke, aman Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Iya Mas, saya mau bertanya. Oke, silahkan Ibu. Iya, terkait dengan ketika lebih dari satu kutipannya, gimana cara nulisnya? Itu di Ya, akhir kalimat. oke, baik Ibu. Ya, jadi untuk penulisan kutipannya lebih dari satu, atau mungkin ada kutipan dalam kutipan. Nah, jadi untuk penulisannya tetap sama. Untuk pencarian kalimatnya, kita bisa gunakan cara yang sama, Bapak Ibu. Nah, kita langsung contohkan saja di sini. Ini adalah kalimat yang kita ambil pertama. Mungkin kita cari kalimat lagi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan satu kalimat ini, silahkan bisa disesuaikan. Ingin membahas keyword yang pertama lagi atau langsung keyword yang kedua. Katakanlah di sini saya masih ingin membahas atau memperdalam pembahasan tentang digital marketing. Maka dari itu, saya masih mencari artikel-artikel terkait digital marketing. Kita masukkan lagi digital marketing di sini. Oke, tadi saya sudah ambil di yang pertama. Kemudian kita ambil yang mungkin yang ketiga, karena di sini banyak digital marketingnya. Nah, oke, kita cek lagi kalimatnya. Kalimat yang ada digital marketing. Contohnya di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, tidak harus ada di abstrak. Misal mau ada di bagian bawah juga tidak apa-apa. Nah, atau mungkin oke, seperti ini. Kita contohkan yang ada di bagian tidak di abstraknya. Digital marketing ya, ada Nah, misal seperti ini. Ada di bagian sini juga tidak masalah, tapi ini sebenarnya kurang cocok. Oke, kita kembali ke atas saja. Lebih cocok yang atas tadi. Analyzing the effectiveness of digital marketing. Oke, kita kopikan dulu kalimatnya. Kita copy kalimatnya, masuk ke dalam template tadi. Kita pastekan di bawahnya. Kita pastekan di bawahnya. Oke, kita sudah ambil kalimatnya. Jangan lupa silahkan diparafrase terlebih dahulu. Jadi untuk parafrasenya, silahkan ditranslate saja dalam bahasa Indonesia. Klik kanan, translate. Oke.
Kemudian pastikan from-nya apa, to-nya apa. From-nya English, to-nya Indonesia. Tinggal kita balik swipe from and to language. Oke, sudah kita translate, tinggal di-insert saja, Bapak Ibu. Setelah di-insert, oke, setelah di-insert seperti ini, kita akan parafrasekan, Bapak Ibu. Nah, parafrasenya nanti silahkan bisa langsung dituliskan di belakang kalimat yang sudah kita buat. Contohnya di sini, di belakang kalimat yang sudah kita buat tadi, setelah kita beri titik, kita mulai penulisan yang baru lagi. Oke, tuliskan di sini parafrasenya. Contohnya menganalisis efektivitas kampanye pemasaran digital menjadi tantangan karena banyak interaksi pelanggan di hal online. Nah, pemasaran digital sangat menjangkau pasar yang luas menggunakan online yang mudah dan interaksi antara penjual dan pelanggan. Oke. Nah, kemudian jika sudah kita parafrase, contohnya seperti ini, kita sudah parafrasekan kalimat yang kita ambil. Jangan lupa kalimat yang kita ambil kita hapus terlebih dahulu. Kita hapus terlebih dahulu. Tak. Nah, setelah kita hapus, jangan lupa selanjutnya kita harus mencantumkan citasinya, Bapak Ibu. Kita cantumkan citasinya terlebih dahulu. Kita cantumkan citasinya di akhir kalimat. Sebelum titik, pastikan kursornya berada di sebelum titik. Sebelum titik kita beri spasi. Kemudian ke bagian reference, kita insert citation. Nah, kita insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley, kalau tadi Bapak Ibu masih kurang yakin, silahkan diklik 2 kali. Tapi di sini karena saya sudah percaya oleh Mendeley ini, karena sudah jelas yang ditunjukkan ini adalah yang kita kutip kalimatnya, tinggal kita klik site di atas ini. Ya, caranya sama seperti tadi, tinggal kita klik cite atau kita klik site. Oke, sudah selesai. Kita baru memasukkan satu. Nah, seperti yang Ibu Sumarni tadi tanyakan, bagaimana jika dua? Nah, jika dua, misalkan, misalnya contohnya seperti ini, Bapak Ibu mau menemukan satu kalimat dari band Mred and Hanits. Nah, kemudian Bapak Ibu ketika mungkin sedang menunggu pesawat dalam perjalanan atau dalam waktu luang begitu membaca-baca lagi, ternyata ada artikel yang serupa. Nah, nanti silakan artikelnya dimasukkan ke Mendeley. Jika sudah dimasukkan ke Mendeley, silakan ditambahkan citasinya di sini. Caranya sama, untuk kita menambahkan citasi, kita gunakan insert citation. Kita klik insert citation, kemudian kita go to Mendeley. Nah, nanti silakan dicari artikel mana yang sesuai. Atau saya contohkan di sini, misal katakanlah artikel yang ini sesuai atau sama yang dibahas. Dalam artian kita bisa mengambil 2 kutipan ini untuk kalimat yang kita tuliskan tadi. Tinggal Bapak Ibu pilih, klik bagian artikel yang ingin disitasi, kemudian klik cite. Nah, kita tambahkan. Jika ingin menambahkan lagi, tinggal insert citation lagi, go to Mendeley, kemudian cari artikel mana yang mau ditambahkan, kemudian cite lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah menambahkan kita sudah menambahkan 3 citasi. Sebentar. Nah, kita masih sudah menambahkan 3 citasi. Tetapi apakah penulisan citasi seperti ini sudah betul, Bapak Ibu? Nah, tentunya kan masih kurang tepat gitu, nggih. Kurang tepat karena setiap citasinya masih dipisahkan oleh tanda kurung yang terpisah seperti ini. Nah, untuk menggabungkannya, jangan sekali-kali Bapak Ibu edit manual.
Jadi untuk pengeditan citasi jangan sekali-kali manual. Misal harusnya di antara citasi pertama dan citasi kedua itu ada tanda eh, titik koma, misalnya seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, ketika Bapak Ibu keep manual edit, kemudian kita hapus lagi di sini. Oke, kita hapus koma yang di sini, kita keep manual edit lagi, kemudian kita ganti tanda kutip titik koma seperti ini. Memang terlihatnya sudah betul Bapak Ibu. Tapi ini nanti akan bermasalah ketika Bapak Ibu ubah-ubah stylenya. Misal, saya edit terlebih dahulu di sini. Ya, kita keep manual edit lagi. Kita, nah, ya, tanda kutip. Oke, nah, misal seperti ini, tulisannya sudah tepat. Sudah menggunakan tanda kutip 2. Tetapi ketika kita ganti stylenya, ini akan bermasalah. Yang citasi pertama berubah menjadi angka, tapi citasi yang selanjutnya masih dalam bentuk APA atau belum IEEE. Oke, nah maka dari itu silahkan nanti Bapak Ibu bisa gunakan fitur edit yang ada di dalam Mendeley. Saya kembalikan dulu. Oke, nah coba saya tambahkan lagi citasi yang terakhir tadi. Nah, sini saya sudah menambahkan 3 citasi. Untuk menggabungkan citasi, nanti silahkan Bapak Ibu blok saja. Citasi yang pertama hingga citasi yang terakhir. Tidak harus dari depan, dari tengahnya seperti ini kita blok sampai sini. Nah, jika sudah diblok, nantinya yang di atas bertuliskan insert citation akan berubah menjadi merge citation. Nah, coba kita ulangi lagi. Nah, di sini di bagian insert citation itu kan kita gunakan untuk menambahkan citasi. Tapi jika Bapak Ibu blok 2 citasi atau lebih, ketika Bapak Ibu blok, yang tadinya insert citation akan berubah menjadi merge citation. Nah, jika sudah bertulisan merge citation seperti ini, nanti silahkan diklik saja, kita merge citationnya, kita gabungkan citasinya. Nah, jika sudah seperti ini, penulisannya betul, sudah sesuai. Jika lebih dari satu um, citasi dalam satu kurung sudah sesuai. Dan ini ketika Bapak Ibu ubah menjadi style yang lain, misal di sini, oke, kita ganti yang angka. Nah, semua akan berubah. Ya di sini 1, yang ini 2 sampai 4. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin merubah-ubah stylenya, jangan sampai Bapak Ibu edit manual atau sampai muncul tulisan keep manual edit. Jika mungkin Bapak Ibu tidak sengaja salah hapus, kemudian wah ingin mengulangi, nah nanti silahkan di undo manual edit saja. Jangan sampai Bapak Ibu keep manual edit. Oke, kemudian kita kembalikan dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu gunakan penulisan ini secara digital, menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Mendeley, ketika Bapak Ibu ingin ubah-ubah stylenya, ingin disesuaikan dengan permintaan jurnal, misal stylenya dari IEEE ke APA atau sebaliknya, ataupun ke style yang lain, itu akan lebih mudah. Tinggal kita klik saja. Oke, mungkin seperti itu Ibu Sumarni untuk penulisan lebih dari 1 citasi. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Untuk penulisan citasi yang lebih dari 1, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aman Bapak Ibu sejauh ini? Penulisan citasi di akhir kalimat? Aman. Terima kasih, Mas. Iya, Selama ini sama-sama. selama ini saya menggunakan ya edit manual. Iya Ibu. Jadi kalau diedit Iya. manual memang kendalanya tadi, ketika kita ubah Iya. stylenya, itu akan bermasalah. Oke Ibu. Makasih Oke. ilmunya. Sama-sama Ibu. Oke, baik. Seperti itu ya Bapak Ibu, nanti jadi setelah ini eh, Bapak Ibu silahkan gunakan cara yang saya praktekkan di sini. Nah, silahkan apapun itu Bapak Ibu ingin edit citasinya, silahkan gunakan fitur yang ada di dalam Mendeley agar citasi ini tetap aktif atau tetap digital.
Walaupun nanti Bapak Ibu misalnya ingin merubah citasinya, mau menghapus, silahkan hapus, kemudian insert ulang. Jika misalnya ada perubahan nama, nanti jangan Bapak Ibu ubah di sini. Misal, Rizvanovic. Rizvanovic ini ternyata kurang tepat. Nah, jangan nanti Bapak Ibu edit manual di sini. Misal, Rizvanovic sebenarnya V-nya itu F, katakanlah, tapi karena ini sudah betul. Misalnya, misalnya ini harusnya F. Nah, nanti jangan Bapak Ibu edit manual seperti ini. Walaupun kita hanya mengedit sebuah huruf, kalau kita keep manual edit, nanti masalah kita ubah style tetap tidak akan berubah. Maka dari itu, untuk mengedit, katakanlah nanti Bapak Ibu menemukan kesalahan, misalkan namanya huruf besar semua, harusnya kan yang huruf besar hanya atau yang huruf kapital hanya di awal. Nah, silakan Bapak Ibu editnya menggunakan Mendeley saja. Caranya nanti silakan Bapak Ibu blok dulu untuk nama yang ingin diperbaiki, kemudian di copy, masuk ke Mendeley, kita gunakan lagi bagian search. Nah, Rizvanovic. Nah, misalkan ini, saya ingin mengganti V-nya menjadi F. Nah, kita ubahnya di bagian author di sebelah kanan sini. Bagian sebelah kanan sini, misalnya V-nya menjadi F, atau mungkin huruf besar semua menjadi huruf kecil. Tidak apa-apa. Nah, kita ubah di sini. Nah, jika sudah, kita klik sebelah kiri. Oke, nah kemudian ketika kita ganti, kita kembali ke kembali ke Microsoft Word. Di sini kan belum berubah, belum terganti. Tinggal kita refresh di bagian refresh. Di bagian samping edit citation, insert citation maaf, samping insert citation ini ada refresh. Kita refresh saja. Yang tadinya V menjadi F. Dan ini masih aktif. Nah, jadi nanti jangan Bapak Ibu edit manual. Misalkan ada nama yang salah ataupun biasanya nama yang salah itu namanya tertulisnya huruf besar semua. Nah, itu nanti silahkan diedit dulu di dalam metadata ini, baru nanti masuk ke Microsoft Word-nya, kemudian di refresh. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian ini ada dari Pak Prajoko, ada teknik parafrase yang mudah nggak Mas? Oke, untuk parafrase mungkin memang banyak gitu Bapak Ibu di luar sana AI yang membantu dalam parafrase. Bapak Ibu tinggal masukkan kalimatnya, tolong parafrasekan, kemudian dapat kalimat, Bapak Ibu copy pastekan. Nah, tapi cara yang seperti itu adalah cara yang kurang baik untuk dilakukan karena semua jurnal itu sekarang pasti sudah meminta um, declaration bahwa artikel Bapak Ibu ini tidak menggunakan AI. Nah, maka dari itu nanti Bapak Ibu untuk penggunaan AI dalam parafrase itu memang kami tidak begitu menyarankan. Lebih baik Bapak Ibu memparafrasekan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Dan untuk parafrase itu sebenarnya tidak harus Bapak Ibu sesuaikan dengan kalimatnya. Dengan kalimat yang Bapak Ibu ambil benar-benar sesuai plek ketiplek sampai Bapak Ibu itu bingung menyambungkannya. Tapi Bapak Ibu parafrasenya dibalik. Jadi Bapak Ibu harus membuat kalimat yang terhubung atau bisa dihubungkan dengan kalimat yang sudah Bapak Ibu tulis. Tapi sedikit banyak ada membahas tentang kalimat yang Bapak Ibu ambil. Contohnya tadi, pemasaran digital sangat efektif. Tadi kan kalimat yang saya ambil adalah mengukur efektivitas pemasaran digital dalam pemasaran menggunakan saluran online atau menggunakan penjual dan interaksi antara penjual dan pelanggan atau bagaimana. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu ubah saja disesuaikan dengan kalimat Bapak Ibu yang sebelumnya. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan AI tapi tidak Bapak Ibu copy pastekan semua hasil parafrase AI. Tapi AI itu hanya membantu mungkin Bapak Ibu ingin mencari uh, sinonim dari kata-kata yang Bapak Ibu gunakan. Sinonimnya apa yang lebih bagus? Coba tanyakan ke AI. Dari AI dapat kalimat seperti ini, kemudian masukkan ke Microsoft Word, kemudian diparafrase lagi. Jadi tetap walaupun Bapak Ibu menggunakan AI dalam parafrase, tetap perlu Bapak Ibu parafrase ulang. Selain untuk um, tadi yang di jurnal sudah meminta untuk deklarasi penggunaan AI, kita juga berhadapan dengan Turnitin dan Turnitin yang digunakan jurnal-jurnal itu kan biasanya sudah
Turnitin yang bisa mendeteksi AI. Nah, nanti walaupun tingkat plagiasinya itu mungkin katakanlah 5%, bahkan 3%, tetapi jika terdeteksi menggunakan AI-nya 90%, nah itu kan nanti juga tidak akan diterima, tidak akan lolos. Maka dari itu untuk penggunaan AI, kami harap Bapak Ibu lebih baik berhati-hati. Memang AI itu memudahkan, tapi terkadang kalau kita penggunaannya tidak tepat, itu malah akan menjadi senjata atau menjadi pedang bermata dua begitu gitu ya. Nanti malah bisa membahayakan. Jadi lebih baik memang parafrase ini gunakan kalimat Bapak Ibu sendiri saja. Seperti itu mungkin Bapak untuk parafrase. Nanti silahkan disesuaikan lagi saja dengan kalimat yang sudah Bapak Ibu tulis sebelumnya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya Pak Ibu? Kita masih ada satu lagi nih penulisan sitasi. Nah, tadi kan kita sudah menuliskan sitasi di belakang. Kemudian menuliskan lagi sitasi di belakang, tetapi lebih dari satu sitasi. Nah, selanjutnya, mungkin nanti Bapak Ibu akan banyak menemukan em, seperti halnya penulisan sitasi yang ada di awal kalimat. Tapi kan kalau sitasi di awal kalimat itu biasanya akan dituliskan menggunakan kata menurut siapa, kemudian baru kalimatnya, ataupun berdasarkan penelitian yang dilakukan si A, kemudian baru kalimatnya. Nah, sitasi-sitasi seperti itu nantinya juga Bapak Ibu silahkan tuliskan menggunakan Mendeley. Hmm. Misalkan Bapak Ibu ingin menuliskan sitasi yang di awal kalimat, ataupun mungkin Bapak Ibu ingin menyatakan temuan ini sejalan dengan eh, penelitian siapa, atau biasanya digunakan menurut, gitu ya. Yang umum digunakan adalah menurut, kemudian baru kita masukkan namanya, kemudian kalimatnya. Tapi kita balik dulu. Nanti silahkan Bapak Ibu tuliskan dulu menurut siapa, menurutnya dulu. Kemudian silahkan cari kalimatnya di Mendeley. Sama seperti tadi, katakanlah di sini saya ingin mencari tentang UMKM-nya. Kita copy dulu UMKM-nya, pastekan di sini. Nah, kita cari apakah ada UMKM di sini. Nah, saya contohkan misal saya mengambil kalimat nih. Nah, kopikan kalimatnya, masuk ke dalam template-nya, kita pastekan di bawah sini. Kemudian sama seperti tadi, karena ini masih kalimat orang lain, nantinya Bapak Ibu tetap perlu yang namanya parafrase. Silahkan ditranslate terlebih dahulu. Ke kanan translate, kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian insert. Oke, close. Nah, kita tutup dulu saja untuk translatornya. Nah, di sini kalimat yang saya ambil contohnya di UMKM, e-commerce memiliki hubungan positif dan signifikan dengan keberlanjutan bisnis di UMKM. Nah, contohnya untuk parafrasa itu kita tidak harus terlalu soleh begitu kalau yang dikatakan Pak Jo. Jadi kita dapat kalimat, kita sambung-sambungkan saja, kita hubung-hubungkan saja dengan kalimat yang sudah kita tulis sebelumnya. Kalimat yang kita tulis sebelumnya adalah tentang pemasaran digital. Kalau tiba-tiba kita langsung bicara UMKM atau di UMKM seperti ini kan tidak nyambung Bapak Ibu. Nah, kita tuntun dulu menurut nanti siapa, kemudian kita tuliskan dulu parafrasenya di setelah menurut. Pemasaran digital menggunakan e-commerce sangat memiliki memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberlanjutan eh, bisnis UKM. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Nah, walaupun kita dapat kalimat seperti ini, tidak ada kata digital marketing atau pemasaran digital, tapi kan ibaratnya kita tahu, wah ini e-commerce. Nah, kita masukkan hal tersebut, kita tuliskan hal tersebut di kalimat ini. Kita ambil kalimat yang kita buat
kalimat parafrase berdasarkan kalimat yang kita ambil. Dengan tidak lupa menghubungkan dengan kalimat yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, jika sudah diparafrase sama seperti tadi, kita hapus dulu kalimat yang dari orang lain. Dari kalimat orang lain ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk memasukkan citasi di awal kalimat, nanti silakan Bapak Ibu pastikan kursornya ada di depan kalimatnya. Jadi di setelah menurut, kemudian kita beri spasi, jadi berada di antara seperti ini. Kemudian kita insert citation. Kita insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley, sama seperti tadi, kita klik Cite. Dah, oke. Nah, sudah Bapak Ibu. Kita sudah masukkan di sini. Oh, ternyata ini Udayana sama seperti citasi yang di depan. Tidak masalah. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pastikan lagi apakah penulisannya sudah tepat atau belum. Misalkan masih seperti ini, menurut citasinya. Apakah seperti ini sudah tepat? Tentunya belum ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu menulis citasi yang ada di awal kalimat, itu kan harus eh, yang di luar kurung itu namanya, kemudian di dalam kurung hanya angkanya. Nanti jangan Bapak Ibu ubah lagi secara manual. Kalau kita contohkan, kita ubah manual, kita kopikan dulu, kita kopikan dulu di sini, kita keep manual edit, dan kita pastekan di sini, seperti ini. Tentunya kalau cara seperti ini, walaupun sepertinya ini em, digital, tapi aslinya ini manual Bapak Ibu. Nah, dan nanti akan mempengaruhi ketika Bapak Ibu mengubah-ubah stylenya. Maka dari itu, silakan nanti Bapak Ibu ubahnya jangan sampai manual. Cara mengubahnya, nanti Bapak Ibu silahkan kopikan dulu. Kita kopikan saja Udayana et al. Kita copy, kemudian kita letakkan dulu di luar kurung. Di setelah menurut, kita beri spasi, kemudian kita paste. Udayana et al. Kemudian citasinya. Tapi di citasi ini kan harusnya namanya hilang. Nah, jangan nanti Bapak Ibu hapus manual. Tapi caranya, Bapak Ibu silahkan klik dulu citasinya di atas sini. Oke. Ketika Bapak Ibu klik citasinya, yang awalnya di sini adalah insert citation. Jika kita blok tadi menjadi merge citation, ketika Bapak Ibu klik citasinya akan berubah menjadi edit citation. Sini. Kita klik di luar citasi, ini akan menjadi um, insert citation. Kalau Bapak Ibu klik citasinya, akan berubah menjadi edit citation di atas ini. Nah, jika sudah berubah menjadi edit citation, silakan Bapak Ibu tinggal klik saja edit citation, kemudian muncul pop-up seperti ini Bapak Ibu. Muncul pop-up kecil seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan citasi, tadi kan kita go to Mendeley. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengedit citasinya, silahkan klik lagi bagian nama autornya. Klik nama autornya, kemudian akan muncul opsi lanjutan seperti ini. Silahkan dipilih suppress author. Kita sembunyikan autornya. Kita klik suppress autornya, kemudian tinggal di OK. Nah, sudah Ibu, sudah penulisannya sudah tepat dan tetap digital. Coba kita ubah stylenya. Oke, sudah berubah tetap menjadi angka. Menurut Udayana et al. Nomor 3, pemasaran digital menggunakan, oke, kita ubah lagi stylenya menjadi APA. Aman. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu penulisan citasi dan referensi, silakan Bapak Ibu gunakan yang namanya Mendeley. Boleh Mendeley Desktop, boleh Mendeley Reference Manager. Tetapi untuk penggunaannya, Bapak Ibu jangan gunakan kedua Mendeley dalam satu penulisan yang sama. Misalkan, saya menulis artikel ini sudah menggunakan Mendeley Desktop. Nah, kemudian di tengah jalan, saya coba ingin yang Reference Manager. Nah, seperti itu jangan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memulainya
menggunakan Mendeley desktop, selesaikan satu artikel yang sudah dimulai Mendeley desktop itu sampai selesai menggunakan Mendeley desktop. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan Mendeley Reference Manager, silahkan buat artikel baru lagi, tulis artikel baru lagi menggunakan Mendeley Reference Manager dari awal sampai akhir. Dan begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Mungkin sebelum ini Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Mendeley Reference Manager begitu. Kemudian eh, ketika mengikuti webinar ternyata ada cara lain menggunakan Mendeley Desktop. Nah, artikel yang Bapak Ibu sudah tulis menggunakan Mendeley Reference Manager, jangan sampai Bapak Ibu di tengah jalan berganti ke Mendeley Desktop. Itu nanti akan menyebabkan error Bapak Ibu. Jadi silakan diselesaikan dulu satu artikel, satu paper ini menggunakan salah satu dari Mendeley-nya. Tapi untuk Mendeley ini tetap semua bisa diinstal dalam satu laptop. Bapak Ibu bisa menginstal kedua Mendeley ini dalam satu Microsoft Word. Bapak Ibu bisa install kedua Mendeley ini. Hanya saja penggunaannya yang tidak boleh dicampurkan, tidak boleh dipadukan. Misal desktop, desktop terus, reference, reference terus. Seperti itu saja. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk penulisan citasi ada penulisan citasi di belakang, kemudian di depan, kemudian ada penulisan citasi yang digabungkan dari beberapa citasi. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan cara-cara seperti ini tadi. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sampai sini. Sedikit Mas Bim. Silahkan Ibu. Kapan kita menggunakan citasi di akhir dan kapan kita menggunakan citasi di awal? Dalam kondisi bagaimana? Oke, nah sebenarnya untuk penggunaan citasi mau di akhir ataupun di awal itu kembali lagi dalam uh, ibu penulisannya. Jadi kita tidak harus mengharuskan dalam kondisi seperti ini. Misal di introduction silahkan ditulis di belakang, di awal ataupun di akhir dan digabung itu sebenarnya tidak. Tapi itu kembali lagi. Misal seperti yang saya katakan tadi, mungkin Ibu menemukan temuan Ibu ini serupa dengan penelitian dari penulis sebelumnya atau penulis artikel yang sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan penelitian ini mendapatkan hasil seperti ini. Penelitian ini juga uh, serupa dengan penelitian milik siapa namanya, kemudian tahunnya baru kalimatnya. Tentunya kalau Bapak Ibu menuliskan yang seperti itu, kan menggunakan style yang citasi di depan, yaitu yang namanya di luar kurung, yang dikurung hanya tahunnya. Nah, itu baru Bapak Ibu tuliskan citasi depan. Tapi kalau untuk penyusunannya, apakah dalam satu artikel ini harus ada citasi belakang, harus ada citasi depan, harus ada citasi gabungan seperti ini, sebenarnya tidak harus. Cuma ini hanya variasi saja, Ibu. Jadi disesuaikan lagi dalam Ibu penyusunannya. Mau ditaruh di depan, di belakang, ataupun lebih dari satu citasi, monggo silahkan disesuaikan dengan kebutuhan penulisannya saja. Begitu Ibu Hanifah. Atau begini, yang dalam pemahaman saya, kalau Nggih. di akhir citasi yang di akhir kalimat itu seolah-olah dia Menguatkan. menyatakan bahwa dia yang statement kita itu Nggih. disetujui oleh dia, itu kan sama dengan dia. Sementara kalau di awal itu adalah statement dia yang kita kutip. Eh, Nggih. apa seperti itu, Mas? Nggih, betul Ibu. Jadi memang kalau yang Pak Jo itu malah lebih sering menyarankan Bapak Ibu menulis citasnya di belakang. Bukan kita menguatkan orang lain, tapi kalimat orang lain itu yang menguatkan kita. Jadi kita membuat statement terlebih dahulu, baru nanti silakan Bapak Ibu masukkan citasi di belakang. Tapi kasus yang sering terjadi itu ketika Bapak Ibu menuliskan penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya. Itu pastinya akan menggunakan citasi yang depan. Nah, kalau seperti itu nanti silakan Bapak Ibu baru gunakan style penulisan citasi depan. Tapi benar Ibu untuk yang Ibu tangkap tadi bahwa citasi yang belakang ini hanya mendukung gitu nggih. Citasi yang belakang ini mendukung kalimat kita, mendukung argumen kita. Kalau yang citasi yang depan ini tulisan kita ini sesuai dengan atau kita yang menguatkan tulisan orang lain seperti itu. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja Ibu untuk penggunaannya. Ya, baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang penulisan citasi?
Oke, mungkin dari kolom chat ini ada Pak Prajogo, semua keyword itu harus tertuang di bab 1. Oke, sebenarnya tidak harus, tapi kan memang keyword yang sudah Bapak Ibu tuliskan di atas ini adalah keyword-keyword yang nantinya atau kata-kata yang nantinya banyak dibahas dalam artikel Bapak Ibu. Jadi untuk keyword di sini nanti bisa disesuaikan lagi banyaknya yang dibahas itu apa, bisa dituliskan keywordnya. Tapi untuk keyword dalam penyusunan kalimat ini tadi, kita gunakan keywordnya dalam kalimat. Kalau misalnya nanti Bapak menemukan keyword atau mungkin mau melanjutkan kalimat yang di dalam what is unknown-nya, silahkan juga Bapak bisa cari dalam kalimat what is unknown, cari apa yang ingin ditekankan. Tadi kan kita contohkan what is known. Hal yang ditekankan adalah banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa tuliskan uh, UMKM belum menggunakan alat digital. Nah, kita masuk ke alat digitalnya. Berarti kan kita bicara tentang efektivitas alat digital. Nah, nanti silakan bisa disesuaikan. Misal pun nanti Bapak Ibu mencari keyword menggunakan keyword yang ada di what is known, kemudian Bapak Ibu menemukan kalimat di sebuah artikel itu lebih cocok di what is unknown, silahkan diambil masukkan di what is unknown. Jadi nanti silahkan disesuaikan lagi bagaimana dalam penyusunannya itu nanti dirapikan. Berarti kata kalau kita ingin membeli perabot walaupun kita awalnya ingin membeli suatu mungkin kursi untuk ruang makan, meja makan, tetapi ketika sampai tokonya kok kayaknya ada yang cocok, tapi cocoknya di ruang tamu. Ya udah kita beli, kita masukkan kursi tersebut di ruang tamu, jangan di ruang makan. Sama halnya di bagian penulisan paper ini, kita dapat kalimat yang lebih cocok untuk melanjutkan kalimat what is unknown, silahkan masukkan kalimat what is unknown. Kalau cocok di what is known, silahkan tuliskan di what is known-nya. Seperti itu. Oke. Gimana dalam penulisan citasinya? Apakah aman Bapak Ibu? Oke. Oke, kalau misalnya masih aman, jadi nanti silakan Bapak Ibu gunakan penulisan citasi menggunakan Mendeley seperti ini. Boleh Mendeley Desktop, boleh Mendeley Reference Manager. Nah, nanti ketika Bapak Ibu ingin ubah stylenya, ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu ke bagian atas sini, ada style, silahkan diklik, nanti akan banyak sekali pilihan style. Nah, misal pun Bapak Ibu nanti menemukan sebuah jurnal, dan ketika Bapak Ibu cari di bagian sini tidak ada stylenya, nanti Bapak Ibu silahkan klik di bagian paling bawah. Ada more style, silahkan diklik more style-nya, nanti silahkan dicari di bagian get more style. Tuliskan style apa yang ingin Bapak Ibu masukkan, yang ingin Bapak Ibu tuliskan berdasarkan jurnal tujuan Bapak Ibu nanti. Misalkan kalau mungkin ada yang ingin menuliskan yang full note, nah kita kan full note. Nah, misal sini kita tinggal klik, pilih yang ingin kita masukkan, kemudian kita install. Nah, jika sudah install seperti ini, tinggal kita ke bagian install di atas ini, kita cari yang kita install tadi, full note. Nah, ini ternyata ada dua yang kita pilih. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan yang diinstal tadi, silakan di use install. Jika sudah selected berwarna hijau seperti ini, tinggal kita done di pojok kanan bawah. Oke. Nah, sudah selesai penulisannya menggunakan digital. Ketika Bapak Ibu ingin mengubah-ubah citasi stylenya, session stylenya, nanti Bapak Ibu tinggal ubah stylenya sudah langsung otomatis dibuatkan. Tapi kembali lagi, untuk style ini nanti silahkan disesuaikan dengan jurnal tujuan Bapak Ibu. Jadi kita biasanya kalau kita mulai penulisan itu menggunakan yang APA 7 karena lebih nyaman begitu dilihat, ditunjukkan itu lebih nyaman. Nah, seperti ini contohnya.
Oke, nah, nggak ada yang oke, nah, seperti ini. Nanti silakan Bapak Ibu bisa gunakan cara-cara seperti ini untuk penulisan citasi dan referensinya. Oh iya, tadi kan kita baru citasinya ya Bapak Ibu. Nah, untuk penulisan referensinya nanti Bapak Ibu silahkan scroll ke bawah di bagian reference, jangan lupa Bapak Ibu bagian reference daftar pustaka, silahkan diklik, pastikan dulu kursor Bapak Ibu itu berada di bagian daftar pustaka atau reference. Kita bisa hapus saja dulu di sini. Pastikan kursornya berada di bagian reference. Jika sudah, tinggal nanti Bapak Ibu insert bibliografi. Klik insert. Nah, nanti akan muncul otomatis dari citasi-citasi yang Bapak Ibu sudah tuliskan. Dan nanti misal Bapak Ibu ingin menambahkan citasi lagi di sini, oke, coba kita cek. Ada berapa citasi? Ada 4 citasi. Nah, nanti misal Bapak Ibu ingin menambahkan citasi lagi, saya contohkan saya menambahkan di sini. Kita tambahkan citasi. Set. Nah, di sini ada 5, maka di bagian reference akan otomatis 5. Tapi, jika Bapak Ibu misalnya ingin menghapus citasi yang kelima ini, saya katakanlah Bapak Ibu menghapus citasi yang nomor 5. Nah, di bagian reference, itu tidak akan otomatis terhapus. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan, langsung ditambahkan, langsung dituliskan juga di bagian reference. Tapi ketika Bapak Ibu menghapus, setelah dihapus, nanti silahkan diklik refresh di bagian sebelah kanan insert citation. Sebelah kanan insert citation ini ada bertuliskan refresh, bagian fitur Mendeley juga. Tinggal di refresh, kita tunggu, nah, akan dihapuskan. Untuk citasi yang sudah Bapak Ibu hapus, nanti juga akan dihapuskan dari bagian reference-nya. Kemudian nanti silahkan Bapak Ibu insert bibliografi ini cukup sekali saja. Boleh di awal ataupun di akhir. Jangan sampai Bapak Ibu setiap memasukkan citasi insert bibliografi atau mungkin sudah masukkan beberapa citasi, 10 citasi insert bibliografi lagi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu memasukkannya berulang kali seperti itu, bibliografinya juga akan terdouble. Misal di sini saya sudah mengeklik insert bibliografi. Ada 4 reference. Nah, kalau kita klik insert bibliografi lagi, nah, akan terulang lagi dari 1 sampai 4. Saya insert lagi, berulang lagi 1 sampai 4. Nah, maka dari itu cukup sekali saja Bapak Ibu untuk insert bibliografi ini cukup sekali saja, boleh di awal, boleh di akhir. Tapi memang kami lebih menyarankan Bapak Ibu selesaikan dulu mengutipnya, selesaikan dulu penulisan citasinya di atas, baru jika sudah selesai semua, sudah sampai conclusion, tidak ada yang perlu tambahkan citasi lagi, silakan baru di insert bibliografi. Daripada nanti Bapak Ibu lupa nanti setelah tambahkan citasi, insert lagi bibliografi. Dan itu silahkan ditambah atau diklik insert bibliografi di akhir saja, tidak masalah. Oke, baik. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Mas nanya. Jadi silakan Bapak. Berarti kan kalau apa bisa jadi semua isinya itu citasi semua nggak apa-apa berarti ya? Tidak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Jadi malah lebih baik itu. Jadi setiap kalimat ada citasinya begitu ya. Setiap kalimat ada citasinya itu lebih baik. Oh, iya, iya. Jadi kan kayak berarti yang hasil kalimat kita sendirinya tuh malah nggak mesti ya gitu. Ya, Oke, ya. baik-baik. Jadi mungkin kalimat yang sudah Bapak Ibu buat itu hanya menjadi gambaran kasar atau kerangkanya seperti halnya kerangka anatomi kan, kerangkanya. Jadi dalam paragraf pertama ini contohnya saya ingin membahas tentang digital marketing, UKM dan kinerja pemasaran. Nah, jadi dalam satu kalimat ini, kalimat yang sudah Bapak Ibu buat itu ada ketiga keyword ini. Nah, nanti dari kalimat utama ini kita akan kembangkan lagi tiap tiap keywordnya. Memang paling tidak satu paragraf itu terdiri dari 3 sampai 5 kalimat.
akan lebih baik setiap kalimatnya ada citasinya. Tapi juga tidak masalah jika mungkin Bapak Ibu dalam satu kalimat belum ada citasinya, nanti dua kalimat, tiga kalimat, satu citasi. Tapi memang sebaiknya satu kalimat, satu citasi atau dua kalimat, satu citasi itu lebih baik. Dan itu yang biasa digunakan Pak Jo itu untuk menguatkan tulisan kita. Kita harus memberikan sumber-sumber dari tulisan orang-orang hebat yang sudah publish di Scopus sebelumnya. Seperti yang kemarin di artikel Pak Abu kemarin. Pak Abu menggunakan referensi-referensi dari Q1, Q1 dan juga berhasil submit dan publish di Q1. Seperti itu. Jadi silahkan nanti bisa dibuat tiap kalimat ada citasinya itu akan lebih menguatkan tulisan kita. Oke, mungkin ada lagi Bapak yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu yang lain? Ini Mas, dalam membuat kalimat yang 1 sampai 5 tadi itu, Ya. apakah kita mulai dari umum dulu ke khusus gitu? Pertamanya sifatnya umum, terus ke khusus. Misalnya kalau saya itu tentang lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup itu pertama kita buat dulu, kalimat pertama itu adalah tentang lingkungan, kemudian kualitas lingkungan, baru mengerucut ke indeks kualitas lingkungan. Apa seperti itu cara membuat kalimatnya? Oke, nah betul sekali Bu. Jadi kita harus buatnya dari umum ke khusus. Seperti kemarin kita ketika membuat um, di kerangka anatomi what is known, jadi kita bicara dulu indeks kualitas lingkungan hidup, misal contohnya punya Ibu tadi. Nah, kita bicara dulu tentang lingkungan hidup. Nah, kita lingkungan hidup itu apa? Lingkungan hidup itu bagaimana? Tuliskan di sini. Kemudian setelah lingkungan hidup, baru mulai masuk mungkin katakanlah kualitas lingkungan hidupnya. Kualitas lingkungan hidupnya bagaimana? Kemudian ada faktor juga kepadatan penduduk. Nah, sebelum kita masuk ke indeks lingkungan hidup, mungkin Ibu bisa bicara juga tentang kepadatan penduduk, bagaimana. Kemudian baru masuk ke bagian indeks lingkungan hidup, bagaimana. Nah, nanti silakan disusun dari umum ke khusus. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama, Ibu. Oke. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu mungkin em, dalam penyusunan kerangka anatominya ada yang ingin ditanyakan, tidak masalah bisa tanyakan langsung ke kami, bisa japri ataupun di grup nanti akan berusaha kami jawab. Tapi memang lebih eh, cepat itu jika di japri begitu guys. Soalnya kalau di grup terkadang ada tertimbun begitu, kami mohon maaf. Jadi kalau di japri nanti secepat mungkin kami berusaha ingin akan meresponnya. Nah, mungkin sedikit mengulang dari materi yang kemarin tentang kerangka anatomi. Mungkin masih ada Bapak Ibu di sini yang agak lupa begitu ya tentang penyusunannya. Karena kerangka anatomi ini nanti yang akan menjadi dasar digital writing yang saya praktekkan ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu susun dulu kerangka anatominya sama seperti yang sudah dijelaskan Pak Abu di pertemuan sebelumnya. Ya. Jadi seperti yang Ibu Anifah tanyakan tadi, kita menyusunnya dari umum ke khusus terlebih dahulu, baru nanti khusus ke umum. Ada uh, seperti segitiga yang terbalik dan segitiga yang tidak terbalik, seperti jam pasir begitu. Nah, di sini ini sebenarnya membawa pesan bahwa ketika Bapak Ibu menulis paper, itu pastikan Bapak Ibu mulai dari hal yang umum. What is known? Kalimat-kalimat umum yang bernada positif. Bapak Ibu masukkan kalimat-kalimat umumnya terlebih dahulu di what is known nomor 1. Kemudian di nomor 2, dari kalimat umum yang sudah Bapak Ibu tuliskan, sudah mulai mengkerucut masuk ke dalam permasalahan yang nantinya Bapak Ibu jawab di bagian discussion. Sudah mulai mengkerucut ke permasalahan penelitian Bapak Ibu yang diangkat Bapak Ibu. Kemudian 3, sudah semakin mengkerucut, sudah masuk ke rasionalitas. Pentingnya penelitian ini, novelty-nya apa, tujuannya apa. Semakin mengkerucut. Kemudian di nomor 4,
paling ujung paling kecil gitu ya, paling kecil metodenya. Nah, karena ini metodenya sudah benar-benar berbicara tentang riset yang Bapak Ibu lakukan, tentang metode risetnya, bagaimana dilakukannya, di mana dilakukan, sampelnya seperti apa, itu sudah masuk ke metode, maka di sini ini adalah yang paling kecil. Kemudian setelah metode kita mendapatkan hasil. Nah, hasil ini sudah mulai meluas lagi dari metode yang kita lakukan dan riset yang kita lakukan kita dapat hasil. Nah, kemudian di nomor 6 ini mulai meluas lagi. Nomor 6 discussion. Pastikan bahwa hasil yang kita peroleh dari penelitian kita itu bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu tuliskan di nomor 2. Jadi nomor 6 ini nanti menjawab permasalahan nomor 2 berdasarkan nomor 5. Discussion itu menjawab what is known berdasarkan result. Kemudian di nomor 7 ini nanti sudah semakin meluas lagi. Conclusion. Kita sudah bicara tentang kebermanfaatannya. Nah, bermanfaat atau berkontribusi secara praktis dan teoritis. Jadi paper Bapak Ibu ini diharapkan bisa membantu orang yang berpendidikan atau mohon maaf, orang yang tidak berpendidikan pun juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya berbicara tentang olah datanya, tentang SEM-nya, tentang SPSS-nya, Smart PLS-nya, tapi Bapak bicara tentang kebermanfaatannya. Kalau mungkin data dari SPSS sampai LS, Prisma, dan lain sebagainya, itu kan hanya bisa diterima oleh orang-orang akademis. Tapi untuk orang yang langsung terjun di lapangan, pelaku bisnisnya, tentunya kan ingin lebih mengetahui, oh digital marketing di sini bisa bermanfaat. Digital marketingnya menggunakan e-commerce seperti Shopee, Facebook, Instagram, sosial media yang lain itu juga bisa digunakan. Jadi kita sudah mulai meluaskan lagi. Dari umum ke khusus, dari khusus ke umum lagi. Hal-hal umum ke hal-hal khusus dalam penelitian Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk umum kembali. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu susun dulu, susun anatomi papernya, karena ini nanti yang akan menjadi bekal dalam penulisan sebuah paper utuh nantinya. Jadi anatomi paper ini akan membantu Bapak Ibu di mana mulainya dan di mana berhentinya. Terkadang ada Bapak Ibu yang bingung untuk memulainya dari mana. Ketika sudah mulai terlalu asik menulis sampai tidak tahu batasannya. Membahas tentang digital marketing, UKM, dan kinerja pemasaran bisa 5 paragraf sendiri. Tapi nanti kalau Bapak Ibu gunakan kerangka anatomi ini, nanti Bapak Ibu bisa batasi. Mungkin paragraf pertama itu membahas 2 kalimat tentang kalimat yang Bapak Ibu tulis pertama ini dan kalimat ini. Kemudian paragraf kedua sudah membahas tentang platform digitalnya. Paragraf ketiga nanti membahas tentang kinerja UMKM-nya atau penyempurnaan strategi UMKM. Jadi kita bisa lebih membatasi penulisan kita. Tidak hal yang sama kita bahas bertele-tele, kita bahas panjang lebar, tapi kita bisa batasi. Digital marketing, upaya pemasaran digital jadi satu paragraf katakanlah, atau bahkan digital marketing ini jadi satu paragraf. Seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak masalah. Mas, sedikit tentang Iya. limit yang tadi limit tuh itu plus minusnya terhadap artikel kita tuh gimana? Limitationnya Ibu. Ah, Iya. Jadi limitation itu plus minusnya gini. Ketika limitation yang Ibu tuliskan itu ternyata malah melemahkan artikel Ibu, sebaiknya jangan. Soalnya misalnya gini, katakanlah Ibu meneliti sebuah mungkin di lingkungan pendidikan. Kemudian sampel yang Ibu gunakan itu hanya sedikit. Kemudian Ibu tuliskan di bagian limitation. Keterbatasan penelitian ini adalah sampel yang digunakan atau sampel yang diambil dalam penelitian ini masih terlalu sedikit. Sebaiknya ditambah lagi untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, jika seperti itu, berarti kan secara tidak langsung itu mengatakan bahwa penelitian Bapak Ibu ini kurang akurat karena sampelnya terlalu sedikit.
Jadi jika Bapak Ibu ada hal-hal seperti itu tidak perlu dituliskan. Tapi jika mungkin Bapak Ibu menuliskan penelitian tentang pengembangan suatu alat. Nah, pengembangan suatu alat tersebut katakanlah bisa digunakan atau diterapkan dalam dunia, baik di dunia medis ataupun di dunia pendidikan. Atau katakanlah saya mengembangkan suatu alat pembelajaran yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Tapi penelitian yang saya lakukan atau paper yang saya tulis ini baru uh, saya menuliskan dalam tahap pengembangan alatnya. Dan alat yang kita kembangkan ini sudah bekerja sebagaimana mestinya, sudah baik. Tapi belum diuji cobakan langsung di dalam kelas. Nah, kalau seperti itu, baru Ibu bisa tuliskan keterbatasan penelitian ini uh, hanya baru dalam tahap pengembangannya saja, belum masuk ke dalam implementasinya di dalam pendidikannya. Nah, kalau seperti itu nanti Ibu bisa tuliskan limitasinya dan juga saran untuk kedepannya alat ini bisa diuji cobakan di dalam kelasnya atau media yang Bapak Ibu kembangkan ini bisa diuji cobakan di dalam kelasnya untuk melakukan pendidikan, melakukan proses belajar mengajar. Seperti itu. Kalau misalnya tentang jumlah variabel, misalnya di penelitian kali ini hanya digunakan 2 variabel, misalnya tadi kepadatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Apa keterbatasannya bisa seperti itu? Misalnya ke depan bisa di penelitian selanjutnya bisa ditambah dengan variabel-variabel lain, dengan misalnya dengan apa persampahan dan sebagainya gitu. Apa itu bisa ditampilkan? Oke, untuk yang kasus seperti itu sebenarnya itu bisa, tapi memang sebaiknya tidak, Ibu. Jadi, Ibu cukup tekankan saja. Kan karena kita di awal, di bagian introduction, pasti kan kita menuliskan pentingnya penelitian ini dilakukan karena bisa apa, kemudian kebaruannya apa, dan lain sebagainya. Nah, nanti di limitation, kalau Ibu cantumkan penelitian ini hanya terbatas meneliti tentang satu variabel saja. Nah, itu sebenarnya tidak perlu Ibu cantumkan di situ, tapi nanti mungkin Ibu bisa tuliskannya langsung sarannya. Jadi Ibu tidak menuliskan limitationnya, tapi langsung sarannya. Untuk penelitian selanjutnya nanti bisa ditambahkan untuk variabel-variabel lain, tanpa menyebutkan dalam penelitian Ibu ini hanya menyangkut 2 variabel saja, seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita mengolah kata atau kalimat yang akan kita cantumkan nantinya dalam limitation itu, Ibu. Jadi ada hal-hal penting yang terkadang ada kata-kata yang kalau kita cantumkan itu malah akan menurunkan novel dari penelitian kita atau kebermanfaatan dari penelitian kita. Gitu, Ibu. Ya, baik Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Ibu. Oke. Gimana Bapak Ibu tentang digital writing malam hari ini? Penulisan citasi, referensi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sebelum kita akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan Bapak Ibu. Terkait penyusunan kerangka anatomi juga boleh. Atau mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar mau langsung praktek. Nah ini biasanya Bapak Ibu yang mengikuti eh, Rumah Scopus baik webinar ataupun camp ketika Bapak Ibu menemukan cara seperti ini, cara penulisan itu tidak sabar mau praktek. Karena biasanya kalau baru uh, menyaksikan, mengikuti begitu kan belum mendapatkan kendalanya di mana saja. Dari itu nanti silakan Bapak Ibu praktek saja terlebih dahulu menggunakan cara-cara seperti ini. Karena mungkin nanti ada yang menggunakan Mendeley Reference Manager, monggo silahkan. Jika ada kendala dalam penulisannya, boleh langsung tanyakan ke saya ataupun ke Pak Abu ataupun ke grup begitu. Nanti akan kami bantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Misal ada penulisan citasi, Bapak Ibu lupa penulisan citasi di depan itu harus bagaimana, tidak apa-apa, monggo silahkan boleh ditanyakan saja. Oke. Nah, Bapak Ibu aman Di sampai chat sini? itu ada pertanyaan Mas. Bagaimana Ibu? Di chat ada pertanyaan tentang apa semua keyword harus
tertuang di bab 1 itu Oke. ada yang nanya tuh Mas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi nggih Pak Joko tadi untuk keyword apakah itu harus tertuang di bab 1 sebenarnya tidak. Mungkin bab 1 di sini maksudnya introduction begitu ya Bapak. Jadi apakah semua keyword harus di bagian introduction? Tidak juga. Yang penting semua keyword yang Bapak Ibu tuliskan itu nanti ada di dalam penelitian Bapak Ibu, dalam paper Bapak Ibu. Misal digital marketing, marketing performance, SMS, kemudian mobile marketing, strategi marketing. Nah, ini walaupun tidak ada di bagian introduction, itu tidak apa-apa dituliskan. Tapi memang sebaiknya keyword-keyword yang Bapak Ibu tuliskan di awal, Bapak Ibu yang cari referensi-referensinya itu ada di bagian introduction. Karena apa? Karena referensi-referensi yang Bapak Ibu sudah download itu tentunya nanti akan membantu Bapak Ibu dalam penulisan citasi di bagian introduction. Kalau misalkan kemarin eh, Bapak Ibu mencari referensi sudah dimasukkan ke Mendeley. Kemudian setelah Bapak Ibu memulai digital writing ini, Bapak Ibu menemukan sebuah keyword dari kalimat yang Bapak Ibu buat, dicari di Mendeley kok tidak ada. Nah, berarti Bapak Ibu belum mencari referensi tersebut dan belum dimasukkan ke Mendeley. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa cari referensinya terlebih dahulu, bisa menggunakan Scopus ataupun Science Direct, baru dimasukkan lagi ke Mendeley, baru dicari lagi. Misal contohnya seperti ini. Em, apa ya? Nah, misal digital marketing, marketing performance, SMES, mobile marketing, strategi marketing. Keyword saya ini. Kemudian ada yang ingin saya bahas ternyata tentang media digital. Nah, media digital ini kemarin belum sempat saya cari. Kemudian kita masukkan ke Mendeley. Di Mendeley tidak ada. Nah, nanti Bapak Ibu perlu mencari lagi. Kalau media digital ini ingin dibahas lebih dalam. Tapi kalau seperti ini, karena di sini kita berbicara tentang digital marketing, sepertinya media digital ini sudah ada di dalam artikel-artikel yang membahas tentang digital marketing. Mungkin kita coba dulu digital media. Coba kita translate dulu dalam bahasa Inggris, kopikan. Yang ternyata digital media. Nah, seperti ini. Yang kita cari digital media, tapi ternyata dari referensi-referensi yang kita dapatkan itu baru hanya tentang digitalnya sendiri, medianya sendiri. Digital marketing, digital media, digital, digital, digital media, media, media. Nah, jika seperti ini nanti silakan Bapak Ibu harus cari dulu, cari tentang digital media ini di scopus.com ataupun di Science Direct. Dan kembali lagi untuk ke scopus.com, seperti kemarin mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengalami kendala di scopus.com-nya. Kenapa preview tidak bisa mencari dokumen? Nah, karena memang scopus.com itu harus yang berlisensi, tidak bisa menggunakan yang free untuk mengakses scopus.com-nya. Misal scopus.com. Nah, seperti ini kan Scopus yang berlisensi. Kalau misalnya saya gunakan akun Scopus yang tidak berlisensi, oke. Nah, nanti akan muncul hanya Scopus Preview. Dan tampilannya juga akan author search dan sources seperti ini saja. Jadi nanti untuk membuka fitur search itu silakan nanti Bapak Ibu menggunakan akun Scopus yang berlisensi. Boleh Bapak Ibu mungkin pinjam dari putra-putri Bapak Ibu yang sedang studi di kampus-kampus besar yang berlangganan Scopus ataupun meminjam dari kolega, mungkin rekan ataupun kerabat Bapak Ibu yang memiliki akun lisensinya tidak masalah. Yang penting bisa digunakan untuk pencarian dokumennya. Seperti itu. Atau mungkin beli di e-commerce juga monggo silahkan. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi tentang digital writing ini? Aman Bapak Ibu untuk malam hari ini?
Di luar digital ini boleh sedikit Mas. Silakan Ibu, bagaimana? Di awal pertemuan ada disinggung tentang corresponding author. Oke, Nah, itu misalnya yang jadi corresponding author itu misalnya bukan author pertama, oke, author kedua. Nah, berarti segala urusan misalnya nanti ada perbaikan segala macam itu langsung ke corresponding authornya. oke. Oke, Ibu. Jadi kebanyakan jurnal ketika em, ingin menghubungi author pasti melalui corresponding author. Jadi pastikan untuk corresponding author itu walaupun tidak penulis pertama, tapi dipastikan untuk corresponding author itu yang paling aktif membuka emailnya. Jadi ketika mendapat kabar dari jurnal, entah itu tentang revisi atau sampai step mana proses artikelnya itu, nanti yang akan dikabari itu adalah corresponding authornya. Tetapi ada juga jurnal yang mengabarkan info terkait em, proses processing artikelnya itu tidak hanya corresponding authornya, tetapi semua author atau semua email yang dicantumkan dalam artikelnya itu juga ada. Tapi memang kebanyakan pasti yang dihubungi itu dari corresponding authornya terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Misalnya nih yang jadi author pertama itu mahasiswa. Kemudian Nggih, corresponding authornya itu dosen pembimbing. Nah, nggih. berarti emailnya itu nanti ke dosen pembimbingnya gitu ya. Nggih, betul, Ibu. Nanti masuknya biasanya ke email corresponding authornya dari jurnalnya. Oke, baik Mas, terima kasih. Nggih, sama-sama, Ibu. Oke. Ada lagi apa Ibu yang lain? Aman, nggih? Bisa kita cukupkan untuk malam hari ini? Bisa, Mas. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin karena malam hari ini sangat teknis sekali begitu, nanti tenang saja untuk video record materinya tetap akan kami upload, akan kami share ke dalam YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan ulang. Nah, ini langkah-langkah yang memang ya, yang berulang-ulang kali. Nanti mungkin kalau baru pertama kali itu masih agak-agak lupa, nanti kalau sudah semakin sering digunakan pasti akan di luar kepala. Jadi tinggal klik-klik-klik saja selesai. Jadi dan nanti silakan Bapak Ibu praktekkan jika mengalami kendala dalam menggunakan tools-tools seperti Mendeley ataupun Translator di Microsoft Word atau mungkin ada yang ingin ditanyakan di luar hal tersebut, monggo silahkan bisa tanyakan langsung melalui Japri ataupun di grup WhatsApp. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu dan mungkin di akhir sesi ini kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam webinar malam hari ini. Terima kasih atensinya, terima kasih semangatnya, dan dari saya banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa saya akhiri untuk webinar malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam. Yeay. Waalaikumsalam. Selamat Terima malam, Mas Wiam. Terima kasih. kasih. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali Mas. Yeay.